너 나 좋아해? 어. 전시팀 인턴 차이. 아, 만두는 고기 만두지. 뭔 소리야? 만두는 김치 만두지. Drama dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang tengah diambang perpisahan. Sang wanita bernama In Young mempertanyakan alasan sang kekasih bernama Chan Hee memutuskan dirinya. Ia begitu sedih karena Chan Hee sanggup meninggalkannya, padahal mereka telah berpacaran selama 8 tahun. Yap, bukan 8 bulan ya, melainkan 8 tahun guys. Diketahui alasan Chan Hee memutuskan In Young ini hanyalah karena dirinya yang harus pergi ke luar negeri. Ia mendapatkan beasiswa full di sana dan ia tidak ingin hubungan asmaranya mengganggu impiannya. In Young sempat membujuk Chan Hee dengan mengatakan bahwa mereka bisa LDR-an karena Chan Hee hanya pergi setahun saja. Namun, Chan Hee tetap kekeh untuk memutuskan In Young karena dirinya yang tak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Saat ini, ia hanya ingin fokus untuk meraih impiannya. Hujan yang mendadak turun menjadi akhir dari perpisahan mereka. Anjay, asik ya. 너보다 내가 더 중요해. 중요해졌어, 인영아. 싫어진 거 아니야? 미안해. 진심으로 바랄게. 1 tahun kemudian, In Young menjalani kehidupannya yang berat dengan senyuman. Ditinggal setelah 8 tahun pacaran bukanlah hal yang mudah baginya. Iya dong, tentu saja. Ia hanya pura-pura bahagia padahal hatinya masih terluka. Aduh, ia bahkan belum bisa move on guys dan membuka hatinya untuk orang lain. Suatu hari, In Young pergi ke pesta lajang teman kampusnya. Ia duduk semeja dengan bestinya yang bernama Sohye. Berbeda dengan In Young yang mati rasa, Sohye ini justru sangat mudah jatuh cinta. Setiap hari ia akan jatuh cinta pada orang yang berbeda. Bisa gitu ya? Jika cintanya tak terbalas, ia hanya akan galau sedetik kemudian menemukan cintanya yang baru. Wes, bisalah tuh. Saat sedang membahas tentang pernikahan, Sohye akan sangat bersemangat dan benar-benar ingin menikah. Namun In Young yang telah trauma memutuskan untuk tak ingin menikah. Ia beranggapan bahwa hidup melajang di zaman sekarang bukanlah hal yang salah. Diketahui ternyata Chan Hee dulu menjanjikan pada In Young untuk berpacaran selama 10 tahun dan kemudian menikah. Ternyata semua hanya bacot. Namun sayang guys, belum sampai 10 tahun hubungan mereka justru kandas di 8 tahun pacaran. Hal tersebutlah yang membuat In Young muak dengan pernikahan. Aku muak. Nggak gitu goblok. 아, 진짜. 아이고, 그냥 우리 다 결혼하지 말고 다 같이 실버타운 들어가서 살자니까? 야 차이냐? 아, 괜찮아. 진짜 너무 괜찮아서 탈이라니까? 요즘 같은 세상에 결혼은 무슨 결혼이야, 어? 왜? 사랑하면 결혼해야지. Usai Sohye pamit pulang, In Young tak sengaja mendengar percakapan teman kampusnya yang bergosip. Mereka sedang membicarakan seorang pria bernama Yoon Soo yang kembali berkuliah setelah cuti 1 tahun. Teman kampusnya itu mengatakan bahwa Yoon Soo benar-benar tak tahu malu karena sanggup datang ke pesta lajang setelah semua rumor yang beredar. Diketahui guys, Yoon Soo memiliki citra yang buruk sesaat sebelum ia mengambil cuti. In Young yang melihat Yoon Soo dikucil pun sedikit iba. In Young kemudian pulang ke rumah dengan membawa paper bag miliknya. In Young lalu dicegat oleh Yoon Soo dan mengatakan bahwa paper bag yang In Young bawa tertukar dengan paper bag miliknya. Mengingat anak-anak kampus yang mengucilkan Yoon Soo di tempat acara, In Young kemudian melarangnya kembali. Mereka pergi ke suatu tempat dan minum bersama. Meski In Young cerita dengan ceria, namun Yoon Soo sadar bahwa In Young menyimpan luka di balik senyumannya. Wis, Yoon Soo bertanya apakah ini benar-benar hari yang sempurna bagi In Young? Sama hal dengan dirinya, Yoon Soo tahu bahwa In Young juga menjalani hari yang berat. Mendengar itu, In Young pun terdiam. Ia pertama kalinya menerima empati, bukan belas kasihan. In Young kemudian curhat dong kepada Yoon Soo bahwa selain terluka karena cinta, ia juga terluka karena orang-orang yang iba padanya.
Ia benar-benar tak ingin dikasihani. Air mata yang berlinang di pipi In Young menjadi bukti luka di hatinya. Selain In Young yang memendam luka dalam dirinya, ternyata Yoon Soo juga merasakan hal yang sama guys. Ia difitnah oleh seluruh orang di kampus, padahal dirinya tidak bersalah. Diketahui dulunya Yoon Soo mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia benar-benar bahagia kala itu. Tapi tiba-tiba beredar sebuah kabar bahwa Yoon Soo mendapatkan beasiswa tersebut karena koneksi orang tuanya. Satu kampus terus bergosip tentang dirinya, padahal ia mendapatkan beasiswa itu dengan usahanya sendiri. Ia bahkan tak memiliki orang tua dalam hidupnya. Karena citra yang buruk tersebut, beasiswa Yoon Soo dialihkan ke orang lain dan Yoon Soo pun cuti kuliah. Sabar ya bang. Mereka benar-benar kalut dalam kesedihan malam itu guys. Dalam keadaan mabuk, mereka yang hatinya terluka pun terus berciuman. Ciuman yang panas tersebut berakhir di ranjang. Wow. Yap, cinta satu malam terjadi di antara mereka. Pagi harinya, In Young yang terbangun kaget melihat Yoon Soo tidur di sampingnya. Ia frustasi kenapa malah terbawa suasana dan tidur dengan lelaki yang baru dikenalnya. Ia kemudian kabur dari tempat tersebut guys. Saat di kampus, In Young menceritakan kejadian cinta satu malamnya pada Sohye. Ia benar-benar tak menyangka dan merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Ditambah lagi, ia lupa sensasi adegan panas malam itu karena dirinya yang mabuk. Alih-alih memarahi sahabatnya yang terjebak cinta satu malam itu, Sohye justru marah karena In Young tak mengingat sensasi malam itu guys. Usai mendengarkan curhatan In Young, Sohye kemudian mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta lagi. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda yang ia jumpai di gereja. Melihat sahabatnya yang mudah jatuh cinta, In Young hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena cinta satu malam tersebut, kini In Young berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari Yoon Soo. Ia benar-benar malu jika berselisih dengannya. Saat terciduk bersembunyi, Yoon Soo lantas bertanya, apakah In Young tak menikmati malam itu hingga memilih untuk menghindarinya? In Young mengatakan bahwa ia menikmatinya. Ia menghindar karena dirinya merasa malu. Dengan ragu, In Young kemudian pergi. In Young pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada orang tak dikenal masuk ke rumahnya. Orang tersebut mengaku bahwa rumah yang In Young tempati adalah rumahnya. Mendengar itu, mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sana ternyata sudah berkumpul banyak orang yang bernasib sama. Mereka semua tiba-tiba kena tipu dan aset rumah mereka dijual. Karena hal tersebut, In Young kini kehilangan hak atas rumahnya. Polisi pun meminta waktu untuk menuntaskan kasus tersebut. 물론 저희도 최선은 다해볼 텐데. 형사님 제발요. 근데 그 전세금 사기친 애들이 워낙에 고단수. In Young yang sebatang kara kini tak tahu harus berbuat apa. Ia tak memiliki uang untuk menyewa kos. In Young akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Sohye. Keluarga Sohye sangat welcome dan menjamu In Young dengan baik. Mereka menganggap In Young seperti anak mereka sendiri. Keluarga Sohye sangat akur dan harmonis di meja makan. Catat ya guys, hanya di meja makan. Usai makan, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik itu justru seperti Tom and Jerry. Rumah tersebut dipenuhi dengan cinta dan benci dalam waktu bersamaan. 며칠 쉬다 가렴 편히. 내 집이다 생각하고 편하게. 예나. 엄마, 아직 멀었어? 누가 취업 안 하고 싶어서 안 하냐고. 내가 진짜 알바라도 하고 만다. Suasana yang hangat namun juga kacau membuat In Young tersenyum frustasi. Meski begitu, ia tetap menghargai Sohye dan keluarganya yang telah menyambutnya. Ia terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pinjaman dengan cepat agar bisa membeli rumah. Gak susah-susah, sekarang bisa kok, pinjol aja mbak. Status dirinya yang masih lajang dan hanya seorang mahasiswa membuat dirinya tak dapat meminjam uang. Sohye lantas menyarankan In Young segera menikah karena pihak bank mau mencairkan pinjaman untuk pengantin baru. Tentu saja itu adalah hal yang konyol karena jangankan menikah, berpacaran saja In Young ogah memikirkannya.
Lanjut ya guys, In Young kini melaksanakan magang di sebuah museum seni. Proyek pertamanya adalah membuat pameran. Seniman yang karyanya akan ditampilkan kali ini adalah seorang ilustrator bernama Rose. Diketahui, In Young adalah salah satu penggemar ilustrasi karya Rose tersebut. Ia begitu excited karena tak lama lagi ia bisa berjumpa langsung dengan idolanya. Rose ini adalah peseni pendatang baru dari Korea yang belajar sampai ke luar negeri. Pihak museum kemudian mengadakan rapat dengan Rose di sebuah kafe. Rekan kantor bernama Jaka mengajak In Young untuk ikut rapat bersamanya. Betapa terkejutnya In Young saat mengetahui bahwa Rose yang dimaksud adalah Chan Hee, sang mantan kekasih. Wow. Yap, kini Chan Hee telah sukses dan menjadi ilustrator terkenal. In Young yang kesal dengan pertemuan itu lantas menyiramkan air ke wajah Chan Hee. Tentu saja dong ya kan, itu hanyalah hayalan In Young, gak mungkin begitu adanya. Kenyataannya In Young hanya terdiam dan berpura-pura tegar. Ia berusaha profesional dan menjalani rapat dengan tenang. Mereka pun berbicara seakan-akan tak saling kenal satu sama lain. 인형 씨, 네. 아, 인터뷰 스케줄링이나 관련 사항은 다 여기 계신. Di kantor, In Young melepas dan membuang semua gambar ilustrator Rose yang ia tempelkan di meja kerjanya. Ia tak menyangka bahwa Rose yang ia kagumi adalah sang mantan guys. Ditambah lagi In Young harus bekerja sama dengan Chan Hee mulai dari persiapan sampai pameran selesai diselenggarakan. Itu benar-benar membuatnya kesal. In Young juga sempat goyah dan berniat berhenti dari pekerjaannya. Namun Sohye menguatkan In Young dan mengatakan bahwa In Young tak perlu lari dari masalah. Jangan biarkan orang yang menyakitimu merusak karirmu. Dengar tuh. Hari berikutnya, In Young, Jaka, dan juga Chan Hee pergi ke sebuah studio yang nantinya akan menjadi tempat pameran. Mereka kemudian mendiskusikan tata letak serta properti apa saja yang harus disiapkan. Karena hal mendesak, Jaka harus pamit pulang duluan. Kini hanya tinggal In Young dan Chan Hee di sana. Karena sedang berdua, Chan Hee lantas bertanya tentang kabar In Young. In Young lantas terdiam dong dan sedih mendengarnya. Ia tak menyangka kalimat tersebut keluar dari mulut Chan Hee. Chan Hee kemudian meminta maaf pada In Young atas kesalahannya di masa lalu. In Young benar-benar muak dan meminta Chan Hee tak mengganggunya lagi. Ia juga meminta Chan Hee tak berbicara dengannya jika bukan soal kerjaan. Dengan tulus, Chan Hee terus meminta maaf pada In Young. Ia benar-benar menyesalinya. In Young yang muak lantas pergi dengan linangan air mata. Kejadian tersebut guys tak sengaja dilihat oleh Yoon Soo dari luar studio. 박스라도 찾을 줄 알았어? 미친 거 아니야 진짜? 내가 정말 많이 미안했어. 작가 돼서 나타나면 화하는 멋있다면서 환영이라도 해줄 줄 알았냐? 한 번만 더 내 이름 불러봐. 진짜 죽여버린다. Saat perjalanan pulang, In Young terus menyesali dirinya yang tak bisa tegar di depan Chan Hee. Ia sangat ingin menunjukkan dirinya yang baik-baik saja walau telah ditinggalkan. Ia bahkan ingin mengenalkan pacar barunya sebagai bukti bahwa ia telah move on. Namun sayang, keadaan In Young yang hatinya terluka justru tak mampu berakting di depan Chan Hee. Keesokan harinya, In Young memikirkan cara agar bisa membeli rumah. Ia benar-benar tak enak dengan keluarga Sohye jika harus tinggal lebih lama lagi. Ia kemudian memutuskan untuk menikah. Tentu saja bukan pernikahan sungguhan. In Young membuat poster untuk menjalin pernikahan kontrak dengan pria manapun yang siap menduda. Ia berniat mendapatkan pinjaman pengantin baru untuk membeli rumah. Poster tersebut kemudian dilihat oleh Yoon Soo. Yap, Yoon Soo kemudian mengajukan dirinya sebagai pengantin pria. 근데 왜? 그럼 그쪽은 왜? 죽어도 결혼은 절대 안 한다며. 결혼이라고 계약 결혼. 그러니까 나랑 하자고 계약 결혼. Awalnya In Young menolak karena ia tak sanggup harus serumah dengan Yoon Soo. Ia benar-benar masih malu dengan cinta satu malam yang mereka lalui. Yoon Soo lalu meyakinkan In Young bahwa mereka saling membutuhkan. Seperti halnya In Young yang memiliki alasan untuk tiba-tiba menikah, Yoon Soo juga punya alasan sendiri. Saat In Young bertanya apa alasan Yoon Soo mau menikah dengannya, Yoon Soo kemudian hanya diam tak menjawab apapun.
Jadi guys, sebenarnya orang yang merebut beasiswa Yunsu setahun lalu adalah Chanhee. Karena In-young adalah mantan Chanhee, Yunsu merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam. Demi menjaga perasaan In-young, Yunsu pun tak mengatakan niat balas dendamnya ini. Nah gitu ceritanya. Oke ya, kita lanjut. Mereka pun mendaftarkan pernikahan ke kantor catatan sipil. Mereka juga berfoto sebagai kenang-kenangan. Mereka kemudian membeli rumah dan tinggal bersama. Kamar In-young ditata dengan suasana yang begitu hangat. Sementara kamar Yunsu ia tata dengan kaku yang terkesan dingin. Ruang bersama seperti toilet dan kulkas didominasi barang milik In-young. Hal tersebut tentu saja membuat Yunsu sedikit kesal. Ia kemudian mengajak In-young untuk membuat kontrak pernikahan secara tertulis. Dalam kontrak pernikahan, mereka sepakat untuk tak mencampuri privasi masing-masing dan menggunakan ruangan bersama dengan adil. Mereka juga sepakat untuk tak boleh jatuh cinta satu sama lain dan tak boleh membawa tamu datang ke rumah. Jika salah satu pihak meminta bercerai, maka pihak satunya harus menerima. Mereka kemudian menandatangani kontrak tersebut dengan sesadar-sadarnya. 이렇게라도 해야 같이 살 수 있을 것 같은데 딱 봐도 너무 안 맞아서 우리. 4. 집에 손님을 포함한 다른 사람을 일체 들이지 않는다. 1. 서로의 사생활을 터치하지 않는다. 응? 나죠? 6. 둘 중 하나라도 이혼을 원하면 이혼한다. 사랑에 빠지지 않는다. 그 사람 옷을 벗겨? 누가 옷을 벗겨? Usai membuat kontrak, In-young kembali bertanya mengenai alasan Yunsu mau menikahinya. Yunsu tetap bungkam dan hanya berpamitan tidur. In-young kemudian teleponan dengan So-hye. Mereka curhat satu sama lain dan saling menyemangati. So-hye kemudian pamit tidur karena esok ia harus bekerja. Yap, ternyata So-hye kini bekerja di sebuah kafe. Ia terkesima dengan barista di sana yang mengajarinya. Saat sedang belajar cara membuat minuman, So-hye tiba-tiba terkesima dengan salah seorang pelanggan yang datang. Cemana kau nih mbak? Yap, So-hye jatuh cinta lagi guys. Ia melupakan pria di bus, gereja, minimarket, bahkan pria barista di sampingnya dengan begitu mudahnya. Pria sang pelanggan kafe ini bernama Changko. Oke guys, apakah kali ini cinta So-hye dan Changko akan berjalan mulus? Sudah beberapa hari In-young dan Yunsu menjalankan pernikahan kontrak. Mereka benar-benar menjalani rutinitas keseharian mereka masing-masing. In-young yang telat bangun memutuskan untuk mencuci poninya saja dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memasak sarapan. Sementara itu, Yunsu yang bangun lebih awal justru menyiapkan roti bakar dengan selai dan menikmatinya dengan tenang. In-young yang terburu-buru juga selalu menyisakan piring kotornya begitu saja. Yunsu lantas mengomel karena selalu dirinya yang mencuci piring. In-young mengatakan bahwa ia akan mencucinya nanti malam. 앞머리만 감았거든. 앞머리만 감았다고? 그게 무슨 말이야? Di kantor, Jaka mengajak In-young untuk dinas keluar. In-young benar-benar senang karena ini pertama kalinya ia diajak dinas keluar. Tetapi guys, kesenangan In-young tak berlangsung lama. Jaka ternyata mengajak In-young untuk melakukan wawancara terhadap Chanhee. Hal ini merupakan salah satu progres yang harus mereka lakukan sebelum pameran dimulai. Jaka kemudian meminta In-young yang mengajukan pertanyaan. Dengan profesional, In-young bertanya mengapa Chanhee hanya berniat memajang 10 karya ilustrasi pada pameran pertamanya. Chanhee kemudian mengatakan bahwa ia hanya ingin memajang karyanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan nada menyindir, In-young lalu mengatakan bahwa setahun yang lalu pasti merupakan hal yang istimewa bagi Chanhee. In-young juga menyarankan Chanhee untuk kembali ke luar negeri begitu pameran usai. Perkataan tersebut membuat Chanhee terdiam. Chanhee langsung memotong pertanyaan dan mengatakan dengan tegas bahwa ia akan tetap tinggal di sini. In-young kemudian pulang dalam keadaan mabuk. Ia terus mengusili Yunsu, bahkan mencubit pipinya. Ia berniat mencuci piring sesuai janjinya, namun ia malah sempoyongan. Melihat itu, Yunsu tak tega dan mengatakan bahwa In-young bisa mencucinya esok hari. 여자야 아니까 너도. 들어가서 자요. 아 깜짝이야. 뭐야? 언제 들어왔어요?
Nah, keesokan harinya di kantor, Jaka panik guys karena ia lupa memfoto studio kerja Chan-hee. Ditambah lagi saat itu akan diadakan meeting darurat. Ia kemudian meminta In-young ke studio Chan-hee dan memfoto tempat tersebut. Hanya In-young yang dapat diharapkan saat ini. Mau tidak mau, In-young pun pergi ke studio. Ia berusaha melakukan pekerjaannya dengan cepat dan profesional. Dikala memfoto studio, tak sengaja In-young melihat Chan-hee yang pucat dan berkeringat. In-young lalu cemas dan menanyakan kondisi Chan-hee. Yap, meski In-young telah berusaha membencinya, namun hatinya tak dapat dibohongi bahwa ia masih peduli pada Chan-hee. Alih-alih menjelaskan keadaannya yang sekarang, Chan-hee justru mengatakan bahwa ia tak baik-baik saja selama setahun belakangan. Ia begitu menyesal telah meninggalkan In-young demi impiannya. Hari-hari yang ia lalui terasa berat dijalani. Chan-hee sadar bahwa ia tak berhak mendapatkan maaf dari In-young. In-young boleh marah padanya, tapi jangan membencinya. Mendengar perkataan tulus Chan-hee membuat hati In-young sedikit goyah. Ia hanya terdiam dan pergi begitu saja. 잘 못 지냈다구나. 지난 1년 동안. 싫어하지 말아주라. Di rumah, Yoon-soo mencuci piring sambil terus mengomel emak-emak gitulah ya. Ia kesal karena In-young belum mencuci piringnya. Ia berniat untuk memarahi In-young begitu ia pulang. Ketika In-young memasuki rumah, Yoon-soo yang semula kesal kini hanya terdiam karena melihat In-young yang bersedih. Ia memegang tangan In-young dan menanyakan keadaannya. Yoon-soo siap menjadi wadah untuk In-young mencurahkan kesedihan. Setelah In-young tenang, In-young lalu mengatakan bahwa ia kini telah goyah. Ia yang selama ini membenci dan selalu mengutuk Chan-hee kini telah goyah. Mendengar itu, Yoon-soo lalu mengatakan bahwa In-young tak boleh goyah. In-young harus ingat semua perlakuan jahat yang Chan-hee telah lakukan padanya. Ia pernah meninggalkan In-young sekali dan tak menutup kemungkinan bahwa ia bisa mengulanginya lagi. In-young kemudian meminta bantuan Yoon-soo untuk memaki dirinya jika ia goyah kembali. 쌍욕 좀 해주라. 정신 좀 차리게. 쌍욕을 해달라고요? Oke, kita lanjut. Usai mengadakan rapat, Chan-hee mengajak Jaka dan In-young makan siang bersama, lunch. Karena Jaka ada urusan, maka ia meminta In-young saja yang mewakili kantor. Mereka berdua pun makan sup rumput laut bersama. Chan-hee juga memesan ekstra cabai ke pemilik resto karena ia tahu bahwa In-young sangat menyukainya. Usai makan, Chan-hee juga mengajak In-young makan malam bersama. Ngelunjak nih. In-young yang goyah kemudian mengiyakan ajakan tersebut. Malam harinya, karena akan hujan, Yoon-soo datang ke kantor In-young membawakan payung. Mereka berbicara berdua di depan kantor. Saat sedang berbincang, tak sengaja Jaka dan Chan-hee keluar dan memergoki mereka berdua. Jaka yang polos lantas bertanya, siapakah pria yang di samping In-young? In-young pun sempat bingung harus menjawab apa. Karena Yoon-soo melihat Chan-hee ada di sana dan ia ingin membalas dendam. Maka Yoon-soo langsung merangkul In-young dan mengatakan bahwa ia adalah suaminya. Mendengar hal tersebut, Jaka dan Chan-hee pun kaget. Kok bisa? Entahlah, mereka tak tahu bahwa selama ini ternyata In-young telah menikah. 남편이지, 자기야. Demi untuk membuktikan pernikahan mereka, Yoon-soo kemudian mengajak Jaka dan orang kantor lainnya datang ke rumah. Ia berniat mengadakan pesta rumah baru bersama orang kantor. Tentu saja Yoon-soo juga mengundang Chan-hee untuk datang. Yap, hati Chan-hee yang mendengar fakta tersebut pun langsung patah guys. Hari pesta rumah baru pun dimulai. Sebelum itu mereka bergotong royong membuat rumah mereka agar terasa lebih hidup. Mereka juga menata kamar tidur bersama agar tidak ketahuan. Sebenarnya In-young kesal karena Yoon-soo mengajak orang kantor ke rumah. Hal itu adalah salah satu pelanggaran kontrak ya kan. Karena tidak pandai memasak, mereka kemudian meminta bantuan So-hye. Dengan waktu singkat, aneka hidangan lezat terhidang di atas meja. So-hye juga tak sabar melihat hal menarik yang akan terjadi hari ini. Jaka kemudian datang ke rumah In-young disusul oleh Chan-hee. Hanya mereka berdua yang datang karena rekan yang lain sedang ada keperluan. Suasana terasa canggung dan kaku di sana. Demi mencairkan suasana, Jaka mengajak semuanya untuk bermain kejujuran. Kapok. Setiap orang akan ditanyai perihal apapun. Dan bagi yang tak bisa menjawab dengan jujur, maka harus meminum segelas soju. 마시고. 재밌겠다. 해요. 아빠.
Chan-hee kemudian bertanya pada In-young apakah ia bahagia. Dengan tegas In-young menjawab bahwa ia bahagia. Jaka kemudian bertanya pada Yun-soo apa yang ia sukai dari In-young. In-young lantas mengambil gelas Yun-soo dan meminumnya. Ia mengatakan pada Jaka bahwa Yun-soo akan malu jika ia mengatakannya. Terlebih lagi Yun-soo memiliki toleransi yang tipis terhadap alkohol. Itulah alasan mengapa In-young menggantikan Yun-soo minum saat itu. Chan-hee kemudian izin keluar sejenak karena mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa In-young saat ini sedang melakukan pernikahan kontrak dengan seseorang. Kini Chan-hee sadar bahwa pernikahan In-young dan Yun-soo adalah sandiwara. Chan-hee kemudian kembali ke acara dan pura-pura nggak tahu dengan fakta yang ada. Yun-soo kemudian bertanya pada Chan-hee apakah ia menyesal. Chan-hee terdiam dan memilih untuk meminum soju. Chan-hee lalu bertanya apakah In-young dan Yun-soo benar-benar sudah menikah. Pertanyaan Chan-hee yang mendadak itu membuat In-young terdiam dan kebingungan. Yun-soo langsung mengecup bibir In-young dan mengatakan bahwa kecupan ini adalah jawaban atas pertanyaan Chan-hee. Wah, enak lah kau ya. Usai semua tamu pulang, Yun-soo menggendong In-young yang mabuk masuk ke kamar. In-young lalu menggenggam tangan Yun-soo dan bertanya apakah Yun-soo mencintainya. Dengan tulus dan tanpa keraguan, Yun-soo mengatakan iya. Kenyataan tersebut membuat mereka semakin canggung. In-young kehilangan fokus sepanjang hari di kantor. Ia tak menyangka dirinya yang mabuk sanggup bertanya hal demikian. Begitu juga dengan Yun-soo. Ia uring-uringan di rumah dan tak menyangka bahwa dirinya menjawab iya dengan begitu mudahnya. Demi mencairkan suasana, Yun-soo pun mengajak In-young belanja bersama. In-young dan Yun-soo pergi ke supermarket. Mereka berbelanja dengan begitu canggungnya. Semua hal mereka beli sambil tersipu malu. Percikan cinta tercipta di antara mereka. Mereka kemudian masak dan makan bersama. Tak lupa mereka juga mencuci piring bersama. Aduh, nikmatnya menjalani hari-hari bersama ya guys. Meski sudah menjalani rutinitas bersama, namun mereka tetap saja canggung satu sama lain. Yun-soo kemudian menguatkan mental dan bertanya apakah In-young mencintai dirinya. Malam usai pesta rumah baru, hanya In-young yang mengetahui Yun-soo mencintainya. Kini Yun-soo merasa bahwa ia harus tahu apakah In-young juga mencintai dirinya. Dengan malu In-young lantas menjawab iya. Tanpa basa-basi, babang Yun-soo langsung mencumbu In-young guys. Enaklah gitu ya. Kemesraan mereka malam itu terus berlanjut sampai ke ranjang. Di saat In-young dan Yun-soo dimabuk asmara, Chan-hee justru semakin terpuruk. Ia kemudian menyelesaikan ilustrasinya yang terakhir untuk dipajang. Di sisi lain, Sohye tak sengaja bertemu Chang-gu di tepi jalan. Hari itu terlihat Chang-gu sedang mencari kucing yang terluka. Karena ingin PDKT, Sohye kemudian pura-pura menyukai kucing dan sedang mencari kucing yang sama. Mereka berdua kini terlibat misi pencarian kucing. Mereka terus menyebarkan poster pencarian kucing yang hilang. Nah, momen berdua itu dimanfaatkan Sohye untuk PDKT. Hari terus berlanjut. Persiapan pameran seni terus dijalankan dengan baik. Jaka mengatakan bahwa karya terakhir yang Chan-hee ciptakan sangat indah dan menakjubkan. Ia menyarankan In-young segera melihatnya. Malam itu In-young pun pergi ke galeri. Ia melihat 10 ilustrasi karya Chan-hee yang akan dipamerkan. Ia sadar bahwa semua ilustrasi tersebut adalah momen dirinya dan Chan-hee ketika pacaran. Mulai dari PDKT, pacaran, hingga suka duka bersama. 9 lukisan yang ia lihat benar-benar tentang kisah mereka. Satu lukisan terakhir membuat tangis In-young pecah guys. Jika 9 lukisan adalah kisah nyata, namun tidak dengan yang satu ini. Lukisan itu menunjukkan In-young dan Chan-hee yang berciuman saat hari mereka putus. Yap, lukisan ini menggambarkan penyesalan Chan-hee. Ia berharap waktu bisa diputar kembali. Ia berharap ketika itu ia mencium In-young bukan memutuskannya. Penyesalan Chan-hee benar-benar tergambarkan di sana guys. Wow. Keesokan harinya, pameran seni pun dimulai.
Banyak orang yang datang dan menikmati lukisan Chan Hee. In Young hanya terus bekerja secara profesional di sana. Malamnya, Chan Hee kembali meminta maaf pada In Young. In Young yang goyah kemudian mengatakan bahwa ia tersiksa dengan kembalinya Chan Hee. Ia berharap Chan Hee tetap jahat agar ia dengan mudah bisa membencinya. Ia benar-benar sudah tak mengharapkan apapun lagi dari Chan Hee. Chan Hee kemudian mengajak In Young balikan di sana. Ia mengajak In Young pacaran 2 tahun lagi lalu menikah. Atau jika In Young mau, ia akan menikahinya detik ini juga. Chan Hee juga mengatakan bahwa ia sudah tahu pernikahan yang In Young dan Yoon Soo jalankan adalah pernikahan kontrak. Ia meminta In Young menceraikan Yoon Soo dan menikah dengannya. Dengan tenang dan pasti In Young menolak ajakan Chan Hee. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Yoon Soo. Chan Hee yang tak terima lamarannya ditolak lantas bertanya, apakah In Young tahu alasan Yoon Soo bersedia nikah dengannya? Yap, pertanyaan tersebut sebenarnya juga ada di benak In Young. Sampai detik ini ia masih belum tahu alasan Yoon Soo menikahinya. Saat Chan Hee ingin membuka kedok Yoon Soo tiba-tiba datang dan membawa In Young pergi. In Young lalu melepaskan genggaman tangan Yoon Soo dan bertanya tentang alasan yang belum ia ketahui tersebut. Kini Yoon Soo tak bisa mengelak lagi. Ia kemudian mengatakan alasan sebenarnya ia menikahi In Young. Pernikahan ini harus ia lakukan demi membalaskan dendam pada Chan Hee. Kenyataan pahit bahwa ia dimanfaatkan selama ini membuat In Young tak kuasa menahan air matanya. Ia kemudian meminta cerai dengan Yoon Soo dan pergi meninggalkannya. Malam yang pilu itu menjadi goresan luka bagi mereka bertiga. 말하는 게 맞겠다 우리. 잘난 복수 다 했잖아. Ketika semua bersedih, lain halnya dengan Sohye. Ia terus mencari kucing bersama Changku agar dapat PDKT. Sohye kemudian bersedih ketika sang kucing ditemukan. Ia tak memiliki alasan lagi untuk berjumpa dengan Changku. Sohye kemudian berkata jujur bahwa ia sebenarnya adalah wanita yang jahat. Ia berharap tak pernah menemukan kucing agar dapat terus berduaan dengan Changku. Sohye lalu mengutarakan cintanya pada Changku. Mendengar itu, Changku tentu kaget dong ya kan. Ia justru berharap sang kucing bisa segera ditemukan. Jika kucing telah ditemukan, ia bisa menghabiskan waktu bersama Sohye di tempat lain yang lebih indah. Ia ingin menghabiskan semua musim bersama Sohye. Yap, cinta Sohye berbalas ya kan guys. Indahnya. Kini mereka berdua resmi berkencan. Selamat ya Mbak Sohye, jangan mudah jatuh cinta lagi ya. Kan udah ada Mas Changku. 은근 좋아. 저도 좋아요. 이제 봄에 볼까요 우리? Pameran seni sudah selesai dan hari In Young magang di museum pun telah habis. In Young dan beberapa rekan kantor mengadakan makan bersama sebagai perpisahan. Chan Hee juga diundang pada agenda tersebut. Usai makan bersama, In Young mengatakan pada Chan Hee bahwa ia telah memaafkannya, namun ia tak bisa menerima cintanya lagi. In Young berharap Chan Hee bisa menemukan kebahagiaannya. Karena telah mendapatkan maaf dari In Young, Chan Hee kini bisa bernafas lega. Ia menghormati keputusan In Young yang menolak cintanya. Ia juga berharap In Young bahagia. Kini perselisihan dan perasaan di antara mereka benar-benar telah usai dengan baik. 알았어. 잘 지내라고 말하고 싶어서. Di rumah, Yoon Soo yang bersedih kemudian membereskan barang-barangnya. Ia mengenang semua momen bersama In Young di rumah tersebut. Perpisahan ini begitu berat bagi Yoon Soo guys. Ia kemudian mengirim pesan pada In Young bahwa ia telah meninggalkan rumah. Dengan begitu, In Young bisa menempatinya dengan tenang. In Young kemudian pulang ke rumah. Ia mendapati kamar Yoon Soo telah kosong. In Young juga mengenang semua momen kebersamaan mereka di sana. Saat melihat kontrak pernikahan dan foto awal pernikahan mereka, In Young langsung tersadar bahwa pernikahan ini adalah ulah dirinya. Mereka sebenarnya saling memanfaatkan satu sama lain. Ia menyesal bersikap egois pada Yoon Soo, padahal dirinya juga memanfaatkan Yoon Soo untuk membeli rumah. In Young lalu menelpon Yoon Soo dan menanyakan keberadaannya. Ia berlari mengejar cintanya tersebut guys. Ketika menjumpai Yoon Soo, In Young langsung memeluknya dengan begitu eratnya.
hidupnya. Ia mengajak Yoon Soo benar-benar bercerai dan membangun hubungan baru. Oh, hubungan yang jujur dan tulus tentunya kan. Mereka kemudian ciuman dengan mesra. Hari demi hari mereka lalui dengan begitu indah, guys. Perselisihan kecil tentu tak luput dari hubungan mereka. Semua kejadian yang menimpa In Young selama ini membuat In Young belajar. Setiap manusia harus menemukan cinta yang baru jika cinta lama telah mati. Oh, asik. Cinta bukanlah satu-satunya faktor yang bisa membuat hidup kamu menderita, guys. Oleh sebab itu, marilah saling mencintai agar pedihnya kehidupan tidak terlalu menyakitkan. Oke, guys, dengan begitu cerita pun selesai. Ending Again merupakan web drama Korea yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama pendek yang digarap oleh sutradara Park Dan Hee ini rilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Jo Sumin, Kim Gon Won, Kang Hui, dan Kim Soan. Drama Ending Again ini bercerita tentang In Young yang dicampakkan oleh kekasihnya setelah berpacaran selama 8 tahun. Dia memutuskan untuk tidak pernah menikah. Ia kehilangan rumahnya akibat ditipu sebuah oknum dan memutuskan untuk melakukan pernikahan kontrak agar dapat menerima pinjaman pengantin baru. Ending Again merupakan drama ketiga dari seri Ending setelah drama Flower Ending pada tahun 2018 lalu dan The Best Ending pada tahun 2019. Drama pendek yang telah tayang sejak 8 Februari 2020 ini berjumlah 12 episode dan memiliki rata-rata durasi 15 menit di setiap episodenya, guys. Salah satu elemen yang menjadi ciri khas dari drama ini adalah penggunaan gambar ilustrasi untuk memperlihatkan kisah-kisah kecil yang menjadi bagian dari hidup mereka. Selain itu, drama ini juga menyuguhkan cerita yang realistis dan kerap terjadi di dunia nyata. Alur yang disajikan maju mundur sehingga kamu harus fokus jika ingin menikmati drama ini. Nah, bagi kalian yang menyukai genre drama romantis, web drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya, guys. Oke, terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Ending Again 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.